Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, karena ini memang merupakan video pertamaku pasca Idul Fitri, tentunya aku ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, langsung aja. Ini informasinya mengenai teman-teman yang ingin berpergian atau traveler yang ingin pergi melancong ke negara tetangga kita, yakni negara Malaysia. Tentunya sekarang pemerintah setempat sudah memberikan kelonggaran mengenai aturan-aturan yang sebelumnya mungkin agak memberatkan kita untuk bisa pergi ke sana. Dan langsung aja teman-teman ya, pertanggal 1 Mei 2022 ini, di tahun ini, tentunya wisatawan yang ingin berkunjung ke Malaysia kini tidak perlu lagi melakukan tes COVID-19 baik sebelum ataupun kedatangannya kita di Malaysia sana. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menunjukkan tes COVID atau PCR atau antigen, itu tidak diperlukan lagi. Dan selain itu ya teman-teman, mengapa? Karena hal ini tuh diberlakukan bagi wisatawan yang sudah memiliki vaksin lengkap, yakni dosis 1, 2, dan 3. Selain itu, keputusan ini juga teman-teman yang merupakan bagian dari pelonggaran pemerintah setempat dan tentunya juga berkat jumlah penurunan ya, berkat adanya jumlah penurunan pasien COVID di negara tersebut. Dan selain itu ya, kabar gembiranya lagi, kini teman-teman tidak perlu lagi membuat asuransi COVID ya, asuransi COVID atau asuransi yang dulunya menjadi prasyarat teman-teman jika ingin masuk ke negara Malaysia, kini sudah dihapuskan. Bukan dihapuskan, kalau misalkan teman-teman ingin buat ya nggak masalah, nggak apa-apa, tapi bukan menjadi prasyarat lagi jika teman-teman ingin masuk ke negara tersebut. Dan langsung aja teman-teman, ini syarat lengkap dan panduan teman-teman jika ingin masuk ke negara Malaysia. Dan tentunya informasi ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022 di tahun ini dan di bulan ini juga. Dan informasi ini dirangkum ya oleh pihak Malaysia Tourism itu sendiri. Baik, langsung aja, jika teman-teman ingin datang atau ingin masuk ke Malaysia, yang pertama silahkan teman-teman mengunduh atau mendownload aplikasi MySejahtera terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di Malaysia namanya MySejahtera, mirip-mirip lah dengan aplikasi Indonesia yang namanya Peduli Lindungi. Jadi di sana setelah teman-teman download, jangan lupa langsung melakukan registrasi aja di situ ya. Dan yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk mengisi pre-departure form atau traveler's card. Dan tentunya membuat verifikasi vaksin dan iya tentunya semuanya diisi di aplikasi MySejahtera itu sendiri. Yang pertama diunduh, terus kemudian yang kedua jangan lupa registrasi. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman ya, yang sudah divaksinasi lengkap, vaksin 1, 2, dan 3, serta anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun ya. Anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah ini ya, 12 tahun ke bawah, jadi 11 sampai 12 tahun ke bawah ini. Terus yang ketiga, wisatawan yang sudah divaksinasi lengkap dan anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah sekarang tidak perlu lagi melakukan tes PCR ya. Jadi tidak perlu lagi melakukan tes PCR sebelum keberangkatan maupun tes antigen, itu tidak dibutuhkan lagi. Asal semuanya sudah divaksinasi lengkap. Terus yang keempat, jangan lupa juga ya, yang keempat ini tidak diwajibkan lagi mempunyai asuransi perjalanan COVID. Dan ya tadi itu merupakan salah satu kebahagiaan ya buat kita-kita yang suka bepergian, khususnya untuk negara Malaysia itu sendiri. Terus yang selanjutnya teman-teman, jangan lupa aturan bagi wisatawan yang berstatus vaksinasi tidak lengkap atau memang belum divaksin sama sekali. Nah, mungkin teman-teman yang vaksinnya cuma 1 atau vaksin 2 atau bahkan tidak divaksin sama sekali. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama, wisatawan yang berumur 17 tahun ke bawah, ya 17 tahun ke bawah yang belum divaksinasi lengkap atau vaksinasi baru vaksin 1, vaksin 2 atau tidak sama sekali, ini wajib menunjukkan tes PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan ya. Dan tes antigen juga nanti akan dilakukan ketika teman-teman sudah tiba di negeri Malaysia sendiri. Dan pastinya tes antigen ini hanya berlaku selama 24 jam atau 1 hari ya. Kalau PCR 2 hari, antigennya untuk 1 hari saja.
Itu kalau misalkan teman-teman yang berusia di bawah 17 tahun ya. 17 tahun ke bawah maksudnya. Dan selain itu juga wisatawan ya yang usianya yang kedua ini wisatawan yang usianya 18 tahun ke atas ya. 18 tahun ke atas yang belum divaksinasi lengkap atau tidak divaksin sama sekali, teman-teman ini wajib menunjukkan tes PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari juga sebelum keberangkatan, dan nanti ketibaan akan dites antigen juga di Malaysia yang berlaku selama 24 jam atau 1 hari, serta plusnya teman-teman harus menjalani karantina selama 5 hari di negeri jiran itu sendiri. Dan selanjutnya, informasi mengenai pelonggaran pembatasan COVID-19 ini ya, selain mengenai aturan masuk, sekarang ada beberapa pelonggaran juga yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dan ini menurut laman dari www.mysafetravel.gov.my. Untuk penggunaan masker, nah jadi teman-teman yang ingin pergi ke Malaysia, sekarang penggunaan masker tidak lagi wajib dipakai saat di ruang terbuka. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin jalan-jalan keluar, tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan masker. Akan tetapi tetap dianjurkan di tempat-tempat yang ramai, maksudnya untuk tetap menggunakan masker. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di satu ruangan atau toko yang memang orang-orangnya ramai di situ, ya lebih baik menggunakan masker karena biar tetap aman juga ketika teman-teman kembali ke Indonesia atau ke tanah air. Dan selain itu, wisatawan yang dengan risiko kesehatan tinggi ya, misalnya karena ada satu dan lain hal yang memang penyakit bawaan lah bahasanya seperti itu, ini dianjurkan untuk tetap memakai masker. Nah, misalnya yang punya penyakit asma atau misalkan penyakit faktor usia, misalkan kalau orang memang sudah berumur sekali, nah jadi memang tetap dianjurkan untuk selalu memakai masker ketika bepergian. Namun teman-teman, ya masker masih wajib dikenakan di area ruangan ya, termasuk di transportasi umum, karena memang kondisi kalau di transportasi umum kita selalu maksudnya kita akan selalu dekat dengan penumpang-penumpang lainnya dan kita tidak pernah tahu apakah mereka dalam kondisi sehat, apakah mereka dalam kondisi fit pada saat itu. Dan selain itu juga teman-teman, aturan jaga jarak atau physical distancing ini sudah tidak diwajibkan lagi. Namun buat teman-teman tetap dianjurkan saat sedang tidak memakai masker, ini dianjurkan untuk menjaga jarak antara individu satu dengan individu lainnya. Dan ketentuan juga buat teman-teman bagi wisatawan masyarakat yang terdeteksi positif COVID-19 adalah karantina selama 7 hari. Terdeteksi nih, ada COVID-19 dan segala macam. Mungkin gimana tahu terdeteksinya? Biasanya kan kalau misalkan kita pergi ke bandara itu kan ada ini ya, cek suhu tubuh. Nah, kalau misalkan dalam keadaan itu teman-teman tubuhnya sedang tidak fit atau sedang panas gitu ya, dan itu ya akan terdeteksi lah agak mirip-mirip mengarah ke COVID, dan itu teman-teman akan langsung dikarantina pada saat itu juga. Dan selain itu juga teman-teman, namun dengan ketentuan tes dan rilis ya, orang tersebut dapat melakukan tes antigen pada hari keempat. Jadi kalau misalkan walaupun karantinanya 7 hari, tapi di hari keempat orang tersebut ya yang dengan kondisi tubuh yang tidak sehat itu, yang kurang sehat itu, bisa melakukan tes antigen di hari keempatnya dan bebas dari karantina kalau misalkan hasilnya negatif. Jadi sekali lagi, yang ingin masuk ke Malaysia jangan lupa silahkan teman-teman untuk mendownload aplikasi MySejahtera. Terus kemudian jangan lupa untuk registrasi langsung di sana. Terus kemudian teman-teman nanti diminta juga tuh untuk melampirkan vaksin apa aja nih yang kita pakai nih. Apa misalkan yang pertama itu Sinovac, yang kedua Sinovac, yang ketiga Pfizer, atau Moderna, Pfizer, atau apalah yang memang vaksin yang diakui oleh negara tersebut. Jadi silakan teman-teman mengikuti instruksinya saja ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi tersebut. Dan sekali lagi juga, selain itu jangan lupa untuk wisatawan yang sudah divaksinasi lengkap, dan pastinya jangan khawatir kalau misalkan dirasa memang fit untuk berangkat, fit untuk bisa melakukan aktivitas di sana, ya silahkan berangkat. Dan jangan sampai menunjukkan muka-muka kecurigaan kalau teman-teman misalkan lagi kondisi nggak sehat, atau misalkan nggak usah berangkat lah gitu ya. Kalau misalkan udah keburu tiket, ya silahkan sebelum keberangkatan menyehatkan terlebih dahulu dengan
makan vitamin, terus kemudian istirahat yang cukup, gitu ceritanya ya. Dan ya sekali lagi buat teman-teman, selamat datang di Malaysia kalau misalkan yang ingin berpergian. Dan pastinya tetap selalu menjaga kesehatan ketika teman-teman berada di negara orang ya. Jangan sampai kembali ke tanah airnya membawa penyakit-penyakit baru, atau misalkan dari Indonesia sendiri kita membawa penyakit baru ke negara orang. Baik, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Safe travel tentunya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.